بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa alati wa dhurati wa jama'ali baitul kiram wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wa wa tabi'in wa tabi'in malaikatil muqarrabin wa syuhada wa sholin wal khulafir rasyidin wa immatul mujtahidin wal qurra wal fasil wal muhadditsin wa ila jami'al kalimutasarrifin ma'ulami kal amilin wa nahusila khatir Nabi Allah Hidhir Balai Markan alaihi salam wa ila ruhi Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Syekh Abdul Hasan As-Sadili wa ila ruhi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila ruhi Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi wa ila ruhi Siti Syekh Abi Abdullah Muhammad ibn Salim Al-Jazuli wa ila ruhi Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali Atazi wa ila arwahi jami'il awliya aina makan wa khususan arwah ta'ala dan wa jati wa sasun kali juga wa ila ruhi Mbah Mahfuz Abdullah Supayaman bareng Mbah Dalhar atau dengan bareng Mbah Joko Sawaran Mbah Santri wa ila ruhi Mbah Nurmat Karibang wa ila ruhi Mbah Ki Ageng Makukuhan Syekh Ahmad Takwim wa ila ruhi Mbah Fajar Abdillah Faqih Surun Berkas Semarang wa ila ruhi Mbah Nur Turya bin Sayyid Walang Samamuga wa ila ruhi Mbah Sunan Pananjati Mbah Palintanan Mbah Bantara Kulang wa ila ruhi Mbah Yasin Pemalang wa ila ruhi Mbah Nur Kalam Pemalang wa ila ruhi Mbah Syekh Maulana Samsudin Widur Pemalang wa ila ruhi Mbah Pangeran Beno wa ila ruhi Mbah Jamur Mahpati Sambun wa ila ruhi Mbah Salamuddin wa ila Mbah Talabuddin wa ila ruhi Mbah Sunan Keseng Syekh Jamu Karang dan Karakan wa ila ruhi Mbah Soleh Kebagusan wa ila ruhi Mbah Kawan Tarjikan wa ila ruhi Mbah Syekh Abdurrahman Tajuddin Al-Maghribi Pesantren wa ila ruhi Mbah Kiai Haji Ahmad Dimyati Pinggian Nasr Kedaung wa ila ruhi Mbah Raden Mutaratono Syekh Amung Jiwarosari wa ila ruhi Mbah Ki Madrim bin Jamal Rosari wa ila ruhi Mbah Habib Amir bin Muhammad bin Ahmad bin Yahya Rosari wa ila ruhi Mbah Adam Abdillah Grabiak wa ila ruhi Sayyidah Fatimah Bukur Bojong wa ila ruhi Mbah Jokor Mbah Rokoselo wa ila Kinatasin wa ila ruhi Al Habib Ahmad Al Abbas wa ila ruhi Mbah Al Habib Ali wa ila Habib Hashim wa ila ruhi Mbah Maulana Maghribi wa ana badra wa usni mafurihim wa ana khususun naruhi asy'al alamah sahibu fadil qarib Muhammad bin Qasim Al-Wazi wa alal kita musambit takrib lil alim alama Ahmad bin Husain Asy'ad bin Abi Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi abiluhim bila salati ta'ala alaihim wa li arwai abaina wa mahatina ajdadina jadadina wa nusullah rohim rabbi nafsi mursyidi wa mujizi wa syaikir mengaji Ahmad mukhlisun ibnuhim sunnah Sayyid Ahmad Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasan Maki wa rohi Siti Syekh Abuya bin Yatik Rahmatullahi wa lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin wa alim at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah. Faslun
wala yajuzu istimalu awaniyadz dzahabi. Wala yajuzu lan ora wenang niku ndak boleh. Ini di keadaan yang tidak darurat. Tapi kalau darurat ya boleh. Ya. Fi ghairi daruratin. Wala yajuzu lan ora wenang apa istimalu awaniyadz dzahabi. Istimalu awaniyadz dzahabi. Nggunakake pira-pira wadah, ya, pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak, tempat-tempat bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak itu di masalah makan atau juga tidak itu di masalah minum dan yang lainnya. Nampan beda emas, ya. Tidak boleh menggunakan tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Nah, maka sebagaimana tidak dibolehkan, haram kan ya? Haram menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak, ya haram pula untuk mencarinya atau memakainya tanpa digunakan. Jadi wis digawe piring pe ora kena, digawe gelas ora kena, gawe sendok ora kena, kayak apa saja aksesoris katakanlah ndak boleh. Tempat-tempat yang memang digunakan yo, tempat-tempat yang memang digunakan, nampan, gelas, kemudian apa, toples, asbak, katakanlah seperti itu, nggak boleh, maka haram. Ulangi, walaya juzulan ora wenang apa istimalu awaniyadz dzahabi nggunakake pira-pira wadah saka emas wal fiddati lan perak, wa yajuzulan wenang lan oleh apa istimalu ghairihima nggunakake liyane wadah saka emas lan perak, nggunakake liyane emas lan perak minal awani saking pira-pira wadah. Boleh kalau selain daripada emas dan perak. Seperti apa? Ya inten permata itu. Ya. Kainai yakutin, seperti tempat yang dibuat dari inten. Nah, terus haram misalkan tempat yang dicampur dengan perak dengan campuran yang banyak secara umum untuk berhias. Jadi kalau perak ini, katakanlah ini perak, kalau laki-laki kan boleh, tapi yang sedikit. Ya. Kalau emas boleh enggak laki-laki? Tidak boleh. Makanya nek jenengan kelak itu katakanlah lamaran, biasanya kan ada apa? Tukar cincin. Nah, itu tukar cincin yang perempuan boleh dikasih emas, tapi yang laki-laki jangan pakai emas. Atau pakai apa, Mas? Ya jam. Kan boleh enggak apa-apa. Ya pakai ini boleh, pakai apa? Cincin boleh, tapi enggak pakai yang tidak terbuat dari emas. Satu ada wasipo emas. Ya tembogo ada apa boleh. Tapi kalau cincinnya pakai emas enggak boleh. Enggak apa-apa. Ya harus diingatkan, dinimbang oleh dosa itu dosa terus itu. Malah bangga dipakai. Mas deh, cewek aku. Enggak tepat itu. Maka kalau besok jenengan seperti itu, ketika akan tukar cincin ya boleh yang perempuan dikasih emas, tapi yang laki-laki nggak boleh dikasih emas karena laki-laki tidak boleh memakai emas. Pak nggo kalung emas Pak, wah luwe-luwe wong nganggo niki mawon mboten saged nggih. Pakai apa? Pakai cincin pakai emas nggak boleh, apalagi pakai paham ya? Paham? Ada yang tanyakan?
Kenapa? Karena emang itu larangan. Dulu Rasulullah itu begitu selesai sholat langsung buru-buru keluar. Kemudian balik lagi. Kenapa ya Rasulullah? Subhanallah. Saya masih ingat. Saya menyimpan cincin emas di rumah. Kemudian dikasihkan. Oh, ini Kanjeng Nabi ini. Nah, memang emas itu tidak dihalalkan bagi laki-laki di dunia. Dan hanya diperbolehkan bagi kaum perempuan. Karena memang kaum perempuan ini tempatnya berhias. Boleh. Bahkan kalau pengen punya emas tapi tidak dizakati, yuk tukune emas 1 kilo, 2 kilo, dino kabeh mungkin. Kan kalau masih lantaan, mas kepingan itu kan ada emas batangan ya. Itu kalau disimpan kan kalau sudah 1 nisab kan wajib dizakati. Zaman kok koleksi emas batangan di rumah disimpan, ya. Itu kalau sudah sampai 1 nisab, ya. Berarti 20 miskol. 20 miskol itu setara berapa? Kalau diuangkan kan enggak salah hampir 84 juta. Ya. Kalau sudah senilai itu maka diwajib di 1 tahun milik sendiri itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, wajib wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Pak, saya tidak mau menzakati emas, ya sudah dipakai. Ya kayak bandul gini, ya, menang Jawa telu, tinggal terus. Terus ini kayak opo. Nah, emas yang dipakai itu tidak dizakati. Walaupun banyak tidak dizakati. Emas yang dipakai walaupun banyak tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, emas yang dikeluarkan zakatnya itu adalah itu yang ditimbun, 2 diperjualbelikan atau dibuat usaha untuk jual beli emas. Wah, kayak bakul emas berarti zakatnya akeh, Pak. Ya akeh, gara-gara wong Cina ya orang ngerti zakat. Kecuali yang betul Arab, nggih. Orang Islam lah kata seperti itu. Faslun wasiwaku. Wasiwaku utawi siwak. Tahu siwak? Ai istimali alati siwak. Artinya menggunakan alat siwak. Siwak itu menggosok gigi. Ya. Ini sunah ya. Iku mustahabun den sunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa ba'da zawali kecuali sakwise lingsir liso ini kaduwe wong kang poso. Siwak itu adalah menggosok gigi. Itu siwak. Dan itu disunahkan setiap keadaan. Disunahkan setiap keadaan. Bahkan ada satu kalau tidak salah hadis apa ya? Saya juga lupa. Kalau mau pengen cerdas, seringlah siwakan. Ya, siwak itu satu termasuk bisa menghilangkan bulugham. Bulugham itu riak. Ya, sampean kata wah ya. Men ojo akeh riake bersiwaklah. Pala ngonyo ngodol terus. Ndak usah pakai odol. Siwak itu biarokin dengan kayu. Kayu arok itu yang orang-orang pergi haji terus nggih. Satu gigi bersih. Kemudian itu menghilangkan bulugham, kemudian satu berfaedah bisa mencerdaskan akal. Fi kulli hal kecuali bagi orang yang berpuasa setelah bergesernya matahari dari tengah. Oke, sampean poso. Kan isi esuk isi sunah. Boleh. Boleh, masih boleh sikat gigi. Masih boleh itu. Tapi nanti kalau sudah bergesernya matahari dari tengah, berarti sudah masuk waktu zuhur, itu sudah tidak sunnah lagi. Malah justru ada yang mengatakan
ora sunah siwakan pada saat berpuasa. Men pak ora ambune tutuke wong sing poso itu atyabu indallah minal miski, lebih wangi daripada minyak misik. Tapi menurut Allah ketika sudah lingsir, sudah matahari bergeser, sudah tidak disunahkan bagi orang berpuasa. Karena apa? Membiarkan bau mulut kita yang sedang berpuasa agar tetap ada sebagai bagian dari keutamaan tentang bau mulutnya orang yang berpuasa. Ini bulan poso sampean nek Pak Sikatan ya bar sahur niko nggih. Sahur, kemudian setelah selesai sahur ya dengan minum. Nah, baru selesai mau sholat sebelum subuh atau pas subuh dengan sikatan. Dah. Itu. Fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan siwak di 3 tempat ini iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane wa utawi siwak fi salahati mawadhi'a ing dalam telu panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane siji inda taghayyuril fami nalika berubahnya bau mulut. Ketika bau mulut ini sudah bau kan sudah kerasa dhewe ya ambunyung nggih. Nah di situ sunnah kita sikatan. Pak sikatan saya ini nganggone Pepsodent ndak apa-apa. Itu alat saja. Boleh ndak? Ya boleh. Dapat pahala kesunahan ndak? Dapat. Kayu arok itu kan karena memang zaman dulu kan ya Nabi kan belum ada teknologi seperti sekarang, ada pasta gigi dengan berbagai macam merek. Ya. Kalau pakai itu ndak apa-apa. Tapi ketika berpuasa jangan hati-hati nggih. Nah, siwak di 3 tempat ini menjadi sangat disunahkan. Satu ketika inda taghayyuril fami nalika owahe ambune tutuk. Nggih. Min azmin saking kecut. Nah, min azmin saking kecut, ambune tutuk kecut ya. Sampean napa? Sikatan. Nah, niku. Langsung sikatan. Ora sikatan kasihan yang ya apa? Sake ya. Kancane wa ghairihi lan liyane. Ya pokoknya bau-bau yang tidak disukai. Wa ghairihi lan liyane kecut. Wa indal qiyam lan nalika tangi minan naumi saking turu, ketika baru bangun tidur. Bar tangi turu siwakan mboten pasungkan ya Pak. Ya wis. Nggih. Baru bangun tidur. Terus wa indal qiyam lan nalikane tangi, wa indal qiyam lan nalikane ngadeg ila sholati maring salat. Ketika kita berdiri akan salat, maka siwak itu paling bagus dengan itu tadi, kayu arok. Boleh dibawa. Tapi kalau tidak ada bikuli khosanin, dengan setiap perkara yang kasar tapi yang terlepas dari tubuh kita, seperti pucuke baju, leher, atau yang pakai sorban ya, pakai sorban. Pak, pakai ini bisa ndak? Driji tangan, jari tangan bisa, tapi syaratnya driji tangane wong liya. Berarti gosok-gosokan. Kene yang disiwaki kowe. Akan disiwaki. Jadi kalau pakai jari tangannya sendiri maka tidak sah atau belum boleh. Tapi kalau jari tangannya orang lain boleh. Ribet tapi sampean kok. Nah, maka ini 3 tempat ini menjadi disunahkan dengan kuat
untuk bersiwak. Ini juga masih banyak ya, seperti ketika akan baca Quran ya, atau ketika gigi kita itu ada kuning-kuningnya ya. Nah, itu disunahkan untuk bersiwak. Dan ketika bersiwak niat wa yusannu ayyan ya bisiwak as-sunnata ya, wa yastaka biyanimihi wa yabta'u bil janib al-aiman min famihi wa ayyamurahu ala sakfi halqihi imraran latifan wa ala karosi adrasihi. Itu tata cara bersiwak. Yang pertama, siwak, kita mulai niat dalam hati, saya niat bersiwak, saya niat sunnah bersiwak. Sama gigi, gosok gigi itu niat. Ambil pasta, saya niat bersiwak. Kalau jenengan gosok giginya tidak di dalam kolah, di luar, maka sunnah bismillah. Tapi kalau jenengan gosok giginya di kolah, aja bismillah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun siwakan ojo. Ya sudah, cukup di dalam hati saja. Saya niat bersiwak dalam hati, terus kemudian dimulai sebelah kanan terus kiri terus seperti itu, gigi atas, gigi bawah sampai rata. Itu nanti jenengan sikat gigine oleh ganjaran. Sikat gigine berpahala. Jadi sikatan kayak sunnah. Nah, biar ini kita mendapat pahala sunnah, maka ketika kita bersikatan, ya, kita niatkan ketika bersikatan dalam hati, saya sunnah sikatan. Langsung mulai. Sudah, itu dapat pahala siwakan jenengan. Ya. Itu di dua bab ini kira-kira ada yang ditanyakan terkait satu tempat bejana yang dibuat dari emas dan perak yang tidak boleh kita gunakan, kemudian terkait dengan siwak. Siwak itu adalah bersikatan, yaitu disunahkan kecuali bagi orang yang berpuasa pada saat bergesernya matahari dari tengah langit ya. Kemudian di 3 tempat siwak itu sangat disunahkan. Satu, ketika bau mulut kita tidak enak, ketika bangun dari tidur, dan ketika akan melaksanakan sholat. Ini 3 tempat yang disunahkan kita untuk bersiwakan. Ono sing matakon apa? Pak, kalau kalau medali emas kayak gitu. Kalau medali emas itu kan bukan bejana. Ya, itu kan bukan bejana, itu kan bukan tempat yang digunakan. Ya, tidak sebagai sebuah alat. Ya, itu kan penghargaan. Maka boleh. Iya. Sebagaimana jenengan menganugerahi calon istri jenengan pakai medali emas. Itu enggak apa-apa, boleh. Pak, kalau misalnya investasi emas apa harus disakati? Iya, harus disakati. Kalau yang sudah mencapai syarat-syaratnya harus disakati. Investasinya berapa? Okay. Jadi emas itu juga ada ukuran nisab, di mana ketika sudah mencapai ukuran nisab itu maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? 2,5%. Dan semua yang lainnya ikut ukuran zakat emas. Dagang, konveksi 1 tahun ya. Setelah 1 tahun penuh dihitung. Semua pendapatan dihitung, kemudian dikurangi hutang. Setelahnya itu kemudian apakah sudah mencapai nisab apa belum. Kalau sudah mencapai nisab maka dikalikan 2,5% dikeluarkan zakatnya. Kalau belum maka disunahkan untuk bersedekah. Saya ingatkan di akhir sekarang ini kita harus ngaji, apalagi seusia jenengan. Banyak saya rasa seusia jenengan ini malah justru yang tidak apa terkait dengan syariat. Kon sholat, kon moco doa iftitah saja tidak bisa.
kan kasihan. Bukan tapi kasihan, ya. Karena apa? Kebanyakan setelah ngaji di majelis taklim, lulus baca Quran katanya sudah di wis sudah. Akhirnya teman-teman bener-bener wis sudah. Wis akhirnya walaupun sekolah di MTS katakanlah, tapi kan nggak konsen terhadap pelajarannya, akhirnya ya seperti itu jadinya. Suruh baca doa iftitah saja tidak hafal, suruh baca tasyahud aja tidak hafal, diminta baca doa kunut saja tidak hafal. Ibnu kok ora bisa maca kunut ki primen? Hafal, Bro? Kunut. Hafal nggih? Kudu dihafal ki. Itu harus itu. Makanya tes-tesnya itu dulu gampang. Kapan kunut hafal ya kena NU nih. Nah, itu nggih. Maka ini menjadi penting ngaji seperti ini agar apa? Kita bisa mendalami lebih jauh terkait dengan hukum-hukum fikih sehingga kita ketika mengalami suatu hal yang terkaitan dengan fikih kita bisa menjawab sesuai dengan ilmu yang kita pahami bersama lewat apa niki kitab Fathul Qorib. Ngatan bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahma nabiyil hamd barakatuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.